Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Atas rahmat dan inayahnya lah kita bisa berkumpul dan bersua dalam jaringan, meskipun dalam jaringan. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diberi kehidupan sampai hari ini. Terima kasih saya ucapkan teriring doa jazakumullahu khairan katsira kepada teteh-teteh sekalian atas kesempatannya kepada saya agar kita bisa mendiskusikan tentang diri kita sendiri ya teteh-teteh, tentang perempuan. Sedikit intermezzo dulu nih teteh-teteh ya. Kiranya pernah nggak teteh-teteh sekalian berpikir atau dulu nih zaman kecil, kenapa ya aku teh jadi perempuan, kenapa ya aku teh nggak jadi laki-laki aja? Seperti itu, apakah pernah teteh-teteh? Atau mungkin teteh-teteh flashback dulu ke zaman masa lalu dulu ya, pas awal-awal pubertas, mengalami yang namanya menarche. Menarche itu adalah menstruasi pertama kali, itu bisa terjadi ketika di atas 9 tahun ya teteh-teteh, di atas 9 tahun. Bisa berarti kelas 4, 5, 6, kelas 1, 2, 3, SMP ataupun SMA. Nah, menarche ini adalah darah haid pertama yang dikeluarkan. Pernah nggak sih waktu teteh-teteh mengalami haid pertama, menstruasi pertama, takut, kaget, dan bahkan kayak malu, kenapa ya? Aku udah menstruasi, kenapa ya? Dan lain sebagainya. Pernah nggak kira-kira teteh-teteh? Sampai ada kejadian misalkan sudah mau beli pembalut ke warung, tapi malu. Pernah nggak? Kalau boleh jujur, saya sendiri itu pernah mengalami hal tersebut. Jadi, waktu awal-awal, pertama kali bilang ke mama. Tapi, lama-kelamaan, misalkan, jadi ada jeda dari menarche pertama, jadi ada yang memang langsung continue ya si haidnya itu dari haid bulan ini, haid bulan depan, bulan depannya ada yang secara continue. Tapi ada juga yang memang dia itu setelah haid pertama menuju haid selanjutnya ada jeda waktu. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, bahkan ada yang sangat panjang gitu ya 2 tahun. Itu tergantung pada kondisi individu tersebut, perempuan tersebut bisa jadi karena hormonal, bisa jadi karena memang dari genetiknya, mamahnya, neneknya seperti itu. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang, tapi ada juga yang langsung teratur. Nah, eh, sempat nggak sih punya pemikiran seperti itu kayak, enak ya kayaknya jadi laki-laki mah nggak ribet. Beda sama perempuan, perempuan mah ribet seperti itu. Kira-kira pernah nggak teteh? Nah, kalau misalkan kita mengutip satu kalimat dari si Freud gitu ya, bahwa dia mengatakan eh, bahwa tubuh itu atau apa yang ada di diri kita setelah dilahirkan itu merupakan destiny gitu, merupakan takdir. Jadi nggak bisa kita rubah. Jadi kita nggak bisa request gitu, ya Allah nanti aku lahir mau jadi laki-laki ya, nanti aku lahir menjadi perempuan ya, nggak bisa seperti itu. Oke, itu ya intermezzonya dulu. Jadi kita sedikit flashback. Oh iya ya, ketika teteh-teteh sekalian, ketika kita dulu beranjak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, itu pasti ada fase-fase yang eh, kok gini ya perempuan. Perempuan mah nggak boleh gini, perempuan mah nggak boleh gitu, perempuan harus gini, harus gitu, seperti itu ya. Nah, apa sih dibalik makna larangan dan perintah terhadap perempuan kok beda sih sama laki-laki? Apakah memang kita itu masih di budaya patriarki atau seperti apa? Nah, kita bahas dari zaman dulu pandangan-pandangan orang sebelum datangnya Islam terhadap perempuan sampai hari ini. Oke, maka
tema yang akan diambil adalah perempuan sebagai ibu kehidupan. Oke, yang kedua ada quotes, slide kedua ya, dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, maka baik pula negara itu. Tetapi jika jelek wanitanya, maka jelek juga negara itu. Nah, secara keseluruhan ini eh, bukan menentukan sih. Jadi kayak memperlihatkan secara gambaran besar bahwa wanita itu bisa jadi sebagai parameter atau indikator baik tidaknya masa depan suatu negara. Kalau misalkan perempuannya baik, secara baik itu dalam segala aspek ya, dalam segala aspek. Nanti ada hak hak perempuan yang akan kita bahas, maka bisa dikatakan itu merupakan eh, indikator-indikator perempuan dikatakan baik itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan negaranya baik, perempuan di suatu negara itu baik, maka masa depan negara tersebut juga akan baik. Tetapi jika perempuan atau wanita di negara itu jelek, maka bisa dikatakan masa depan untuk negara tersebut akan jelek pula. Itu tergantung dari perempuannya. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan judul tadi, bahwa perempuan adalah ibu kehidupan. Perempuan yang akan melahirkan generasi berikutnya, perempuan yang akan menghasilkan kehidupan selanjutnya. Karena dari rahim perempuanlah kehidupan itu lahir. Kemudian kita lihat ada beberapa pandangan-pandangan perempuan pada masa-masa pra-Islam atau sebelum Islam hadir. Di sini kita akan membahas ada 3 masa ya, yaitu pada masa Yunani kuno. Yang kedua pada masa Eropa pada tahun 586 Masehi sebelum Islam hadir tentunya. Dan ketiga pada masa jahiliyah. Setelah jahiliyah kan langsung pada masa Islam atau ketika Islam hadir Rasulullah SAW diutus. Nah, kita bahas dulu tentang Yunani kuno. Di sini ada beberapa filsuf yang saya masukkan. Ada Demosthenes, ada Aristoteles, kita pasti udah tahu ya siapa Aristoteles. Dan yang terakhir ada Plato. Nah, yang pertama, si Demosthenes pandangannya terhadap perempuan adalah dia mengatakan bahwa perempuan itu hanya sebagai alat untuk menghasilkan anak, untuk melahirkan anak. Jadi perempuan itu ya dia katakan ya sebagai alat untuk memproduksi anak. Karena perempuan secara fisiologis dia memiliki organ reproduksi yang memang mampu melahirkan generasi baru atau manusia baru ya. Kemudian yang kedua adalah Aristoteles. Kita pasti sering dengarkan soal Aristoteles. Nah, kalau Aristoteles dia mengatakan atau memiliki pandangan bahwa perempuan itu memiliki derajat yang sama dengan hamba sahaya atau budak. Jadi dia mengatakan bahwa si yang punya perempuan tersebut bisa melakukan apapun terhadap perempuan tersebut, seperti halnya dia memperlakukan budak. Jadi nggak ada harganya, dia nggak punya hak apa-apa gitu perempuan. Dan yang terakhir adalah Plato. Plato mengatakan bahwa laki-laki itu kehormatannya itu dilihat dari pekerjaannya. Maksudnya dalam artian dia mampu memimpin sesuatu. Sedangkan perempuan itu nggak bisa dilihat kehormatannya. Karena apa? Karena dia hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan hina atau hanya pekerjaan-pekerjaan rendahan seperti hanya saja di rumah atau sering kita mendengar perempuan hanya sebatas sumur, dapur, kasur. Seperti itu sering kan kita dengar ini merasa ih kok tersakiti banget gitu ya sebagai perempuan. Apakah memang hanya terbatas di 3 hal tersebut? Nah, jadi di zaman Yunani kuno, beberapa filsuf yang mengatakan pandangannya terhadap perempuan itu sangat-sangat merendahkan perempuan. Jadi perempuan itu nggak bermakna sama sekali. Kemudian masuk di zaman Eropa pada tahun 586 Masehi. Jadi di sana ada agamawan-agamawan di Perancis mereka itu mendiskusikan mengenai perempuan, apakah perempuan itu boleh menyembah Tuhan atau enggak. Karena pada masa itu lebih kepada eh, Tuhan itu tuh hanya boleh disembahnya sama laki-laki gitu. Jadi surga juga sebenarnya nggak berhak tuh perempuan masuk surga.
Mereka bilang seperti itu sampai akhirnya hasil dari diskusi-diskusi itu melahirkan suatu kesimpulan bahwa perempuan itu memiliki jiwa tetapi tidak kekal dan dia itu hanya bertugas melayani laki-laki yang bebas diperjualbelikan. Bayang ya, agamawan di Prancis mendiskusikan tentang perempuan itu sampai serendah itu. Seperti itu ya. Nah, akhirnya pada zaman jahiliyah kita sering mendengar mengenai kisah Umar bin Khattab yang sebelum Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, dia memiliki anak perempuan dan dia merasa malu karena memiliki anak perempuan. Akhirnya anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup karena mereka beranggapan bahwa atau pada orang-orang zaman jahiliyah itu beranggapan bahwa perempuan merupakan aib keluarga yang kalau misalkan lahir perempuan itu gak boleh, dia harus hidup atau dia harus mati atau si ayahnya tersebut harus menanggung rasa malu seumur hidupnya. Sampai seperti itu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, sebelum masuk ke masa Islam, pada zaman jahiliyah itu perempuan dibagi kepada beberapa fase. Ada 4 fase ya. Fase pertama adalah fase si perempuan itu menjadi anak. Nah, pada zaman jahiliyah, para orang tua yang memiliki anak perempuan akan menguburnya hidup-hidup. Sama seperti kisah Umar bin Khattab. Fase kedua ini perempuan saat menjadi seorang istri. Nah, pada zaman jahiliyah juga kaum perempuan itu bisa diwariskan baik secara sukarela ataupun dipaksa. Jadi pada zaman untuk fase kedua ini dikatakan bahwa perempuan itu milik laki-laki. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah memiliki seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah milik ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, maka anak perempuan itu milik kakak laki-lakinya ataupun adik laki-lakinya. Jadi kayak jadi bisa diwariskan aja si anak perempuan. Apalagi kalau misalkan dia udah menikah, punya suami, maka si perempuan tersebut milik suaminya dan suaminya dia berhak untuk mewariskannya atau ngasih perempuan itu atau istrinya itu kepada siapapun yang dia mau. Kemudian pada fase ketiga adalah fase ketika perempuan tersebut, seorang istri tersebut menjadi seorang ibu. Nah, pada masa jahiliyah, seorang ibu itu tidak bisa mendapatkan harta warisan apabila anaknya meninggal dunia. Jadi kalau misalkan sekaya apapun anaknya, misalkan si perempuan itu melahirkan anak laki-laki yang dia itu sangat kaya raya, tapi ketika anaknya meninggal, si ibunya tersebut dia tidak memiliki hak apapun terhadap harta anaknya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, fase saat perempuan menjadi anggota masyarakat. Jadi pada zaman jahiliyah, seorang perempuan itu memiliki gerak atau ruang geraknya itu sangat-sangat terbatas. Sampai dia itu hanya diposisikan menjadi pengurus suaminya saja. Dan dia tidak diperkenankan melakukan hal-hal lain selain mengurus suaminya saja. Jadi kebayang ya, setelah kita lihat 3 masa tadi, masa Yunani kuno, masa di Eropa, kemudian masa jahiliyah, oh ternyata perempuan itu dipandang sampai serendah itu. Nah, akhirnya Islam datang. Datangnya Islam ini untuk mengangkat derajat perempuan. Nah, di sini dikatakan ada kedudukan perempuan dalam Islam ya. Perempuan dalam Islam adalah eksistensi yang bebas sekaligus diberi tugas tanggung jawab atas problem-problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Kaum perempuan oleh Al-Quran dituntut untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan tersebut. Ayat mana yang menunjukkan bahwa perempuan harus bekerja sama dengan laki-laki, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhumuhumullahu innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini berbeda sekali, sangat kontras sekali dengan agamawan di Perancis, dengan perkataan filsuf-filsuf Yunani kuno bahwa perempuan itu tidak memiliki hak atas apapun, hak atas dirinya dia tidak memiliki hak gitu. Tetapi Islam hadir dan mengangkat derajat perempuan yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama dalam segala aspek sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian derajat atau kedudukan perempuan disebutkan juga dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 serta Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Kita lihat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini juga sangat jelas sekali ya teteh-teteh, bahwa yang membedakan antara laki-laki dan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dibebaskan untuk berlomba-lomba dalam ketakwaannya agar dilihat sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah. Jadi enggak, perempuan paling mulia, laki-laki paling mulia nih, perempuan mah di bawah laki-laki, perempuan mah second class. Katakanlah seperti itu ya. Tapi ternyata dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, yang membedakannya adalah ketakwaan. Ini sangat sering dibahas ya, apalagi di kelas ya. Nah, yang kedua adalah mengenai Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi, di dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan. Karena pada ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi, teteh-teteh, kita itu bukan second class. Kita itu bukan makhluk kedua setelah laki-laki. Kita itu bukan makhluk di bawah laki-laki. Kita itu sama derajatnya seperti laki-laki. Hanya saja memang pada kewajiban dan hak-haknya itu ada yang berbeda. Karena apa? Karena secara fisiologisnya pun antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke. Sekarang kita masuk ke karakteristik fisiologi perempuan. Nah, Freud itu ahli psikologi ya. Freud itu mengatakan bahwa anatomy is destiny. Jadi anatomi itu apa yang ada dalam tubuh kita itu, anatomi tubuh kita itu merupakan destiny, merupakan takdir. Jadi yang nggak bisa kita request. Jadi ketika kita mau lahir juga, saya mah pengen jadi laki-laki deh, nggak usah jadi perempuan. Nggak bisa kayak gitu karena anatomi is destiny. Anatomi itu adalah takdir. Jadi sebelum kita lahir pun
sebelum kita di dalam rahim pun Allah sudah menentukan apakah kita itu perempuan atau bukan. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jodoh, mati, rezeki. Itu sudah Allah tuliskan, sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi, anatomi is destiny, bahwa kita dilahirkan jadi seorang perempuan atau dia dilahirkan jadi seorang laki-laki itu merupakan destiny, merupakan takdir yang nggak bisa kita ubah. Nah, yang kedua adalah terjadinya perbedaan antara secara fisik antara perempuan dan laki-laki ditentukan sejak masa konsepsi. Nah, sejak masa konsepsi, jadi kan sebenarnya udah ditentukan di Lauhul Mahfuz nih ya. Tapi kalau secara ilmiahnya seperti apa sih penentuan laki-laki dan perempuan di dalam rahim atau ketika masa konsepsi? Kita lihat di slide selanjutnya dulu. Nah, di sini ada gambar, itu pembentukan bayi laki-laki dan perempuan. Di dalam rahim, ketika terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel ovum, jadi manusia itu sebenarnya memiliki jumlah kromosomnya itu 46 ya. Kalau teteh-teteh dulu jurusan IPA gitu ya, di biologi dijelaskan bahwa laki-laki itu manusia itu memiliki 46 kromosom atau disebutnya 23 pasang kromosom. Nah, nanti dia itu memiliki kromosom seksual, sel gonosom maksudnya. Sel gonosom, di mana sel gonosom ini dia memiliki kromosom. Tapi kromosomnya itu hanya setengah dari kromosom sel yang utuh. Jadi dia hanya memiliki 23 kromosom. 22-nya yang kromosom tubuh, satunya yang kromosom seks atau kromosom kelamin. Perempuan juga sama ovumnya. Dia punya 22 kromosom tubuh, satu kromosomnya kromosom kelamin atau kromosom seks ya. Nah, di sini dianalogikan ketika sperma jadi sperma itu dia ada dua kemungkinan kromosom kelaminnya itu. Ada 22 ditambah X, ada 22 ditambah Y. Kalau misalkan si spermanya itu membawa kromosom seksnya X, maka dia akan bertemu dengan kromosom X-nya di perempuan, di ovum tadi. Akhirnya hasilnya adalah bayi perempuan. Sedangkan kalau si spermanya itu membawa kromosom seksnya yang Y, bertemu dengan ovum yang X, akhirnya anaknya adalah, atau bayinya, bayi laki-laki. Jadi, laki-laki atau perempuannya bayi di dalam rahim kita nanti, itu tergantung dari kromosom seks yang dibawa oleh sperma atau suami kita nanti. Seperti itu ya teteh-teteh. Jadi, di masa konsepsi pun bisa dijelaskan bagaimana proses pembentukan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, yang ketiga adalah perbedaan hormonal. Nah, seringkali perempuan itu sangat gini, perempuan mah dibilangnya, ih ini mah hormonal deh. Aku banyak jerawat, ini lagi pergantian hormon dan lain sebagainya. Sedangkan misalkan laki-laki mah enggak, perempuan mengalami masa menstruasi atau haid kayak, ih aku mah bete dan lain sebagainya karena hormonnya itu fluktuatif gitu ya, tidak tentu naik turun si hormonnya itu. Tapi secara hormonal gini, ada yang disebut dengan maskulinitas, ada yang disebut dengan feminitas. Jadi maskulinitas itu adalah hormon-hormon di laki-laki yang si maskulin ini bisa dikatakan laki-laki itu lebih ke agresif, kemudian kuat dan lain sebagainya. Jadi kata maskulin itu kan dikaitkannya dengan laki-laki ya. Sedangkan kata feminim itu ke perempuan. Nah, tinggi atau rendahnya maskulinitas sama feminitas itu ditentukan dengan hormon yang namanya hormon androgen. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang dia itu memiliki kumis, memiliki janggut, ada ya kalau teteh-teteh suka scroll-scroll di Instagram gitu ya. Saya juga pernah menemukan ada perempuan yang dia itu berkumis sama berjenggot, padahal dia itu waktu SMA-nya itu enggak gitu. Jadi pas setelah SMA tiba-tiba ada kumis sama jenggotnya, ternyata setelah dia cek sendiri ke dokter, jadi hormon maskulinitasnya itu atau androgennya yaitu testosteronnya itu lebih tinggi daripada perempuan secara normal. Akhirnya dia mengalami pertumbuhan rambut
kumis sama jenggot. Nah, sebenarnya untuk hormonal juga ini akan sangat-sangat panjang kalau dijelaskan secara detail ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ciri fisik. Bahwa perempuan itu mengalami haid, dapat hamil. Kenapa katanya dapat hamil? Nanti kita jelasin ya. Kemudian melahirkan dan menyusui dengan air susu ibu. Jadi secara fisiologi memang perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Baik anatomi fisiologinya ya, berbeda dengan laki-laki. Jadi apakah perbedaan fisiologi dan anatomi ini membuat perempuan menjadi berada di second class? Ya enggak jawabannya, karena balik lagi ke tadi, di agama kita, di Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama. Yang bedain apa? Ketakwaannya. Jadi meskipun dalam fisiologi itu berbeda, tetap aja kita sama di hadapan Allah. Maaf, kemudian, oke, sampai di sini dulu. Teteh-teteh, kita lanjutkan untuk bias dalam psikologi perempuan. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Tapi sebelum ke sana kita cukupkan dulu. Semoga teteh-teteh lebih banyak dapat. Udah segitu dulu ya teteh-teteh ya.